Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Gerpilian dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan yang bernilai titik 21060005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas review yang telah diberikan oleh Ibu Arifah Usman, SSTMK selaku penanggung jawab mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang komunitas dan pelayanan. Nah, ada pun dua pokok yang akan saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama adalah tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya, dan yang kedua adalah integrasi kebidanan dari sistem kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan. Nah, menurut Rahmawati et al. Tahun 2022, pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pelayanan asuhan secara langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks masyarakat. Nah, selain itu juga diperlukan perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dan memperhitungkan bagaimana masalah kesehatan masyarakat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok. Nah, kemudian pada kebidanan komunitas itu memiliki sasaran, yaitu mulai dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Individu diutamakan pada individu yang ditentukan di klinik, di rumah, dan tempat lain dengan masalah kesehatan keluarga dan mengutamakan keluarga dengan risiko tinggi terhadap masalah kesehatan tertentu. Nah, kelompok penduduk diutamakan pada kelompok penduduk daerah kumuh, daerah terisolasi, dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, dan ibu hamil, dan lain-lain. Masyarakat yaitu dari satuan masyarakat yang terkecil sampai dengan masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada beberapa strategi kepuasan pelayanan. Yang pertama adalah strategi intervensi kebidanan komunitas, di mana kebidanan komunitas merupakan bentuk pelayanan atau asuhan langsung yang berfokus pada kebutuhan dasar komunitas. Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat adalah dengan cara mengorganisir masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, kunjungan atau tatap muka untuk menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan kegiatan asuhan komunitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini juga masyarakat bidan mengajarkan masyarakat seperti perilaku hidup sehat. Nah, sebagai bidan yang berperan sebagai pendidik, menerapkan tindakan promotif dan preventif. Salah satunya adalah bagaimana menginformasikan perilaku hidup sehat pada individu maupun kelompok. Sebagai contoh adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan sebelum makan. Nah, yang kedua adalah tugas utama bidan di komunitas. Nah, di sini kebidanan sebagai pelayan profesional mempunyai wilayah pelayanan tersendiri sehingga tidak tumpang tindih dengan profesi yang lain. Peran, fungsi, dan tugas tanggung jawab serta kompetensi bidan dirumuskan sesuai dengan wewenang yang diberikan pemerintah kepada bidan dalam melaksanakan tugasnya sebagai bidan yang profesional. Nah, asuhan mendasar kebidanan komunitas mencakup pencegahan, deteksi dini, dan untuk rujukan asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Nah, pertolongan pertama pada penyakit, pengobatan ringan, asuhan pada kondisi kronik, dan pendidikan kesehatan. Nah, untuk mengatasi atau menangani hal tersebut, maka bidan perlu melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan praktik mandiri. Bidan mempunyai peran penting atau fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya yang besar dalam melaksanakan asuhan kebidanan komunitas. Yang pertama adalah peran bidan intervensi kebidanan yang dilakukan mencakup pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan siklus kehidupan, melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di komunitas, serta melakukan rujukan kebidanan bila mana ada kasus kegawat daruratan neonatal dan maternal. Selanjutnya adalah tugas-tugas kolaborasi kerja sama bidan dengan tenaga kesehatan lainnya, yang dimana menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Kemudian memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Kemudian mengkaji kebutuhan asuhan pada risiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
Kemudian memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kedaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas ketergantungan atau merujuk bidan, yaitu yang pertama adalah menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Kemudian memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kedaruratan. Dan terakhir adalah memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Nah, yang keempat adalah peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki dua tugas, pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim, yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian berpartisipasi dalam tim, di mana bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun, bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Kemudian yang kelima adalah peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki dua tugas. Yang pertama adalah memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, kemudian melatih dan membimbing kader, peran sebagai peneliti atau investigator. Dan yang terakhir adalah bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dan yang terakhir adalah fungsi bidan. Nah, di sini fungsi bidan yaitu fungsi sebagai pelaksana. Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga serta masyarakat, khususnya kepada kaum remaja pada masa perkawinan. Kemudian melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu dan kehamilan dengan risiko tinggi, dan kemudian menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa secara umum integritas adalah kualitas atau sifat yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan keselarahan antara nilai, prinsip, serta tindakan seseorang. Nah, integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat, di mana pelayanan kesehatan maternal, khususnya fase kehamilan, sangat esensial bagi ibu, di mana fase kehamilan menjadi perhatian khusus tenaga kesehatan, terutama bidan, karena pada fase inilah kemungkinan buruk bisa terjadi yang dapat berakibat membahayakan ibu dan juga bayinya. Nah, pada fase ini seorang ibu hamil dapat mengalami komplikasi kehamilan bila dari awal kehamilannya tidak dilaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayinya sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan. Nah, partisipasi tenaga kesehatan terutama bidan dalam menjembatani pelayanan kesehatan maternal, khususnya fase antenatal care atau ANC pada ibu hamil menjadi tujuan kunci strategi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, seperti yang tertuang dalam tujuan 4 dan 5 pembangunan milenium serta indikator pelayanan kesehatan maternal, yaitu KIA dan KB di Indonesia pada tahun 2015, yang juga termaksud dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten kota. Nah, di sini partisipasi bidan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan maternal menjadi dasar utama dari kebijakan pembangunan kesehatan untuk dapat menapis permasalahan kesehatan ibu dan anak di Posyandu yang berfokus dalam mendeteksi dini komplikasi kelainan pada masa nifas pada ibu hamil dan pasca nifas dengan menerapkan pelayanan antenatal terpadu. Nah, pembangunan kesehatan dalam kualitas terdapat banyak jaringan kerja bidan termasuk puskesmas bantu, Polindes, Posyandu, BPS, dan rumah pasien, desa wisma, dan PKK. Nah, sebagai anggota tim bidan di puskesmas, mereka diharapkan dapat menyebarluaskan kegiatan yang akan dilakukan, memahami dan menguasai tugas dan fungsi masing-masing, selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan anggota lainnya, memberi dan menerima saran dan tanggung jawab atas kegiatan tim secara keseluruhan dan hasilnya. Nah, bidan diharapkan mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan kebidanan di komunitas, di Polindes, Posyandu, BPS, dan di rumah pasien. Kemudian
kerjasama di permukaan dalam jaringan kerja bidan di komunitas, baik lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama lintas program terjadi di antara organisasi terkait seperti imunisasi, pemberian tablet FE, vitamin A, dan PMT, dan sebagainya. Nah, kerjasama lintas sektor terjadi di antara organisasi dan departemen lain seperti di BIAS dan PAUD. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan pada saat ini adalah tuntutan masyarakat terhadap perubahan dalam pelayanan komunitas dan budaya serta integrasi kebidanan mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan yang holistik, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Febri Pilihan, sampai jumpa di lain waktu.